Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang logika matematika. Oke, materi yang pertama itu adalah tentang kalimat. Oke, perhatikan. Nah, materi ini itu sumbernya adalah dari buku Matematika SMK atau MAK kelas 11. Pengarangnya dari Pak Kasmina dan Pak Ali dengan penerbit dari Erlangga. Silakan Anda yang mempunyai buku ini untuk buka bab 4 tentang logika halaman 107. Oke, nah pengertian logika matematika. Logika matematika atau logika itu berasal dari kata Yunani kuno yaitu logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi memang logika itu berasal dari bahasa Yunani kuno ya. Logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran. Itu ya. Oke, perhatikan kalimat itu ada dua. Kalau kita bagi dua itu ada dua. Yang pertama ada kalimat tak berarti. Nah, berarti lawan kalimat tak berarti apa? Yaitu kalimat yang berarti. Gitu ya. Oke, kalimat dibagi dua. Kalimat apa aja? Kalimat tak berarti sama kalimat berarti. Oke, nah kalimat berarti itu kita bagi dua lagi, yaitu kalimat yang berupa pernyataan atau proposisi atau deklaratif, dan yang kedua itu kalimat bukan pernyataan. Dia kalimat berarti juga, tapi dia bukan pernyataan. Nah, biasanya kalau bukan pernyataan itu dia berupa kalimat tanya, kalimat terbuka, kalimat perintah, atau kalimat harapan. Gitu ya. Oke, nah untuk yang pernyataan, ada tiga nih untuk yang pernyataan. Yang pertama, dia pernyataan yang berupa faktual. Kalau dia berupa faktual, maka dia perlu pembuktian. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jadi, pernyataan yang perlu pembuktian. Kemudian yang kedua, pernyataan itu bernilai benar. Dan yang ketiga, pernyataan itu bernilai salah. Gitu ya. Oke, coba perhatikan ini bagannya. Kalimat ada dua, kalimat tak berarti sama kalimat berarti. Kalimat berarti itu ada dua juga, yaitu kalimat yang berupa pernyataan dan kalimat yang bukan pernyataan. Kalimat pernyataan itu dibagi lagi tiga, yaitu kalimat yang perlu pembuktian atau faktual, kalimat yang bernilai benar, atau kalimat yang bernilai salah. Paham ya sampai sini ya? Oke, coba kita bahas satu-satu apa itu kalimat tak berarti. Perhatikan, kalimat tak berarti itu adalah kalimat yang tidak memiliki arti dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi tidak efektif. Namanya juga kalimat tidak berarti ya. Contohnya nih. 1. Bulan tersenyum di malam hari yang cerah. Yang kedua, Gunung Kelut murka sambil ini ya, bukan sambal. Sambil memuntahkan laharnya. Nah, ini kalimatnya tidak berarti. Oke, perhatikan. Kalimat tak berarti mungkin secara denotatif, secara kenyataan ya, dia tidak memiliki arti. Kayak bulan tersenyum, emang bulan bisa tersenyum kan gitu ya? Nah, secara kenyataan memang tidak memiliki arti. Tetapi secara konotatif, secara konotasinya, itu dapat memiliki arti. Paham ya? Oke. Biasanya kalimat-kalimat semacam itu digunakan dari segi etika dan estetika. Gitu ya. Oke, ini kalimat tak berarti, paham ya? Kalimat tak berarti. Oke, kita back. Nah, sekarang dari kalimat tak berarti, sekarang balik ke kalimat yang berarti. Apa itu kalimat berarti? Oke, perhatikan. Kalimat berarti adalah kalimat yang memiliki
arti, jelas ya. Nah, dalam penggunaannya pada logika matematika terbagi menjadi dua. Apa aja tuh, Pak? Satu, kalimat non-deklaratif atau bukan pernyataan, yang tadi ya. Kemudian yang kedua, kalimat deklaratif atau pernyataan atau proposisi. Gitu ya. Coba kita lihat contoh kalimat non-deklaratif. Seperti apa? Non-deklaratif atau bukan pernyataan ya. Oke, kita klik aja ini. Kalimat bukan pernyataan atau kalimat non-deklaratif atau bukan pernyataan adalah kalimat yang tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dan biasanya berupa apa? Kalimat perintah, kalimat tanya, kalimat harapan, atau kalimat terbuka. Oke, nah untuk kalimat terbuka ini nanti kita bahas di akhir ya. Sekarang coba kita lihat contohnya dulu. Contoh kalimat non-deklaratif nih. Semoga Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Ah, coba ini masuknya ke kalimat apa nih? Kalimat bukan pernyataan masuknya kemana? Kalimat harapan. Gitu kan? Coba lihat yang kedua. Berapakah jumlah SMK di Indonesia? Nah, ini bukan pernyataan dan masuknya ke kalimat mana nih? Udah jelas pasti kalimat tanya. Di sini ada tanda tanya ya. Oke. Coba kita lihat yang ketiga. Makanlah jika Anda lapar. Berarti ini kalimat apa? Kalimat perintah, jelas. Ini adalah kalimat perintah. Paham ya? Oke, jadi bukan pernyataan itu dia tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya. Oke, coba kita kembali. Nah, tadi pernyataan itu bukan pernyataan ya, bukan pernyataan itu yang tadi yang udah kita bahas. Sekarang coba lihat yang pernyataan. Oke, yang pernyataan, kalimat deklaratif atau pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai benar atau salah saja dan tidak keduanya pada saat yang sama. Jadi kalau benar ya udah benar aja, kalau salah salah aja. Nggak mungkin dua-duanya. Ya benar ya salah, nggak mungkin. Paham ya? Oke. Nah, pernyataan dilambangkan dengan huruf kecil. Misalnya P, Q, R, dan sebagainya. Bisa jadi A, B, C. Yang penting dia huruf kecil. Gitu ya. Oke. Nah, perhatikan. Pernyataan yang benar memiliki nilai kebenaran benar. Ya, kalau pernyataannya benar ya kebenarannya berarti benar. Atau ditulis dengan B ya. Oke. Pernyataan yang salah memiliki nilai kebenaran salah. Atau S. Paham ya? Oke, coba kita lihat contoh pernyataan yang benar. Oke, perhatikan. Contoh pernyataan yang bernilai benar. Contoh nih, contoh pernyataannya. Nah, dilambangkan dengan huruf kecil ya. Dilambangkan dengan huruf kecil. Jumlah titik sudut dalam satu balok adalah 8. Nah, ini bernilai benar. Coba perhatikan Anda balok. Anda bayangkan ada sebuah balok. Perhatikan di bawah titik sudutnya ada berapa? Alasnya ada 4 kan? Yang atas titik sudutnya ada berapa? Ada 4. Jadi jumlah semuanya ada berapa? Ada 8. Jadi pernyataan Q bahwa jumlah titik sudut dalam satu balok ada 8 itu adalah pernyataan yang benar. Oke. Perhatikan yang kedua pernyataan S, jumlah hari pada bulan Mei adalah 31 hari. Ini juga pernyataan yang benar. Coba Anda cek dulu di kalender di bulan Mei itu ada 31 hari. Oke, yang contoh yang ketiga T, pernyataan T. Jika 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 3. Ini pernyataan yang benar. Coba aja X-nya masukin ke sini. 2 kali 3 berapa? 6. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Oke, perhatikan yang nomor 4 nih. Pernyataan P. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini pernyataan yang benar. Oke, paham ya? Contoh pernyataan yang bernilai benar. Oke, coba kita kembali. Nah, tadi kan pernyataan ada 2 ya. Pernyataan yang bernilai benar dan pernyataan yang bernilai salah.
Oke, coba kita lihat pernyataan yang salah nih. Oke, kita klik ya. Contoh pernyataan yang salah nih. 1. Pernyataan P. Semua bilangan prima adalah ganjil. Ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena bilangan prima ini bahasanya semua ya. Bahasanya semua. Oke. Jadi bilangan prima kan dimulai dari berapa? Dari 2 ya. 2, 3, 5, 7. Nah, 2-nya sendiri dia bukan bilangan ganjil. 2 itu adalah bilangan genap. Nah, sementara di sini pernyataannya semua. Oke. Padahal ada satu, yaitu angka 2. Gitu ya. Maka dia pernyataan yang bernilai salah. Oke. Lihat soal nomor 2. Pernyataan R. Lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Kusbini. Ini pernyataan yang salah. Karena harusnya lagu Indonesia Raya diciptakan oleh siapa? W.R. Supratman. Paham ya? Lihat contoh 3. Pernyataan S nih. Jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga adalah 270 derajat. Benar apa salah nih? Salah ya. Kenapa? Karena harusnya jumlah sudut-sudut dalam suatu segitiga itu adalah 180. Paham ya? Oke. Kita kembali lagi. Oke, ini ya pernyataan proposisi deklaratif dia bisa bernilai benar atau bernilai salah, gitu ya. Oke, yang ketiga nih faktual, pernyataan faktual karena dia perlu pembuktian. Oke, lihat pernyataan faktual. Nah, pernyataan faktual adalah kalimat pernyataan yang nilai kebenarannya harus diselidiki terlebih dahulu. Jadi apakah dia benar atau salahnya itu ya harus diselidiki dulu gitu loh. Oke, lihat contohnya. Contoh kalimat faktual. Nyoman adalah salah satu siswa SMK ABC. Ya, kita nggak tahu betul nggak di SMK ABC itu ada namanya Nyoman. Udah gitu, oh iya ada Nyoman. Betul nggak Nyoman yang dimaksud itu yang kita tunjuk? Gitu kan nama Nyoman banyak, tidak hanya satu. Gitu ya. Maka ini adalah kalimat faktual karena dia perlu pembuktian. Oke, lihat yang kedua. Fulan adalah seorang pemimpin yang demokratis. Ya kita cek dulu, betul nggak si Fulan ini adalah pemimpin yang demokratis. Jangan-jangan pemimpin aja enggak, gitu kan? Maka ketika ternyata benar, oh iya berarti pernyataan nomor 2 itu adalah pernyataan yang benar. Kalau ternyata salah, berarti ya salah, gitu. Makanya dia perlu pembuktian dulu, gitu loh. Oke, yang ketiga, telah terjadi gempa di kota Subang. Ini sebuah pernyataan yang perlu pembuktian. Kita lihat dulu nih di berita atau kenyataan di lapangan, betul nggak terjadi gempa di kota Subang? Kalau ternyata benar terjadi, maka ini adalah pernyataan yang benar. Tapi kalau tidak terjadi, maka itu adalah pernyataan yang salah atau hoak, gitu ya. Oke, terakhir nih. Kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat terbuka adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya karena masih mengandung peubah atau variabel. Oke, jika peubah tersebut diganti dengan suatu konstanta dalam semestanya, akan dihasilkan suatu pernyataan. Oke, kita lihat nih contohnya nih. Jadi pernyataannya itu dia masih mengandung peubah atau variabel. Contoh nih, X adalah bilangan prima. Nah, X ini dia adalah berupa variabel atau peubah. Gitu loh. Nah, ketika X-nya diganti oleh 2, 2 adalah bilangan prima. Maka itu sebuah pernyataan yang bernilai benar. Tapi kalau X-nya diganti oleh 4, 4 adalah bilangan prima. Itu pernyataan yang apa? Salah.
Gitu ya. Paham? Kalimat terbuka. Oke, kita lihat contoh nomor 2. X tambah 2 sama dengan 5. Ini masih berupa kalimat terbuka, belum bisa ditentukan nilai benar atau salahnya. Ketika X-nya diganti oleh 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka itu adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Gitu ya. Tapi kalau X-nya diganti oleh 1 nih. X-nya diganti oleh 1. 1 tambah 2 sama dengan 5. Berarti apa? Salah. Maka itu pernyataan yang bernilai salah. Jadi tergantung X-nya berapa gitu loh. Paham ya? Oke, yang ketiga contoh. 5P dikurangi 10 sama dengan 15. Nah, ini juga sebuah kalimat terbuka. Kenapa? Karena dia mengandung variabel atau peubah yaitu P. Tergantung P-nya berapa. Kalau P-nya 5, itu jadi benar. Coba masukin 5 kali 5 berapa? 25. 25 kurangi 10, 15. Betul ya? Maka kalau P-nya sama dengan 5, itu adalah sebuah pernyataan yang benar. Tapi kalau P-nya selain 5, itu jadi salah. Contoh, P-nya 2 deh. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2, 10. 10 kurangi 10, 0. Di sini 10 kurangi 10 sama dengan 15. Maka ketika P-nya diganti oleh 2, pernyataan ini jadi sebuah pernyataan yang salah. Gitu ya. Oke. Terima kasih. Pertemuan kita saya cukupkan sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.